Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan akademia, apa kabar? Saya Usep Suhud dengan video baru. Kali ini saya bukan untuk mereview, tidak ingin mereview buku, tapi ya saya ingin bercerita aja mengapa ya saya ingin membahas satu topik, mengapa ya kalau Anda sebagai dosen perlu melakukan apa ya, perlu melakukan apa? Saya cerita dulu ya. Jadi gini, ada sebuah buku yang pernah saya baca nih. Saya belum lama membeli ulang. Kalau versi terakhir ini nih, si Jared Diamond ini menulis buku keren banget, Guns, Germs, and Steel. Ya, ini buku lama, tapi ada terbitan barunya yang tadi saya bilang. Nah, terbitan barunya tuh seperti ini nih penampakannya, dan itu apa istilahnya? Ini bercerita tentang gitu kan, tentang peradaban manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Diceritakan mengenai mengapa sebagian ini si Jared ini orang Papua New Guinea, di mana dia memulai ya. Yang menginspirasi beliau untuk menulis buku tuh ketika beliau ini seorang ahli biologi, tapi khususnya ke burung-burungan ya. Jadi dia tuh ahli burung, yang kemudian menginspirasi beliau untuk menulis buku yang luar biasa hebat ini. Jadi dia melihat kok di Papua begini ya, orang-orangnya kok begini ya gitu. Masih setiap hari masih pergi ke hutan, bikin sagu seharian untuk makan hari itu, terus balik ke rumah, terus kemudian makan sagu itu, balik lagi besokannya. Jadi energi yang dikeluarkan ya, menurut si buku ini, menurut si Diamond, energi yang dikeluarkan itu lebih banyak dibandingkan energi untuk mendapatkan nafkah itu ya, untuk dikonsumsi itu terlampau besar, sementara yang dikonsumsi sagu yang nutrisinya nggak begitu tinggi gitu. Lalu dia membandingkan dengan masyarakat di Mesir sekian ribu tahun yang lalu. Saya lupa 2000 tahun yang lalu atau tahun berapa gitu. Itu tahun segitu gitu, ribuan tahun yang lalu, itu masyarakat Mesir itu udah bercocok tanam. Mereka udah dan yang ditanam itu gandum, di mana nutrisinya wow gitu loh, tinggi banget, sehingga dibilang masyarakat Mesir tuh kuat-kuat, sehat gitu, cerdas. Terus kemudian mereka sudah memiliki tahu cara bercocok tanam, artinya mereka udah memiliki kebudayaan yang tinggi. Mereka sudah memiliki sistem lumbung untuk menyimpan gitu, hasil panen, supaya ketika paceklik mereka bisa menyimpan barang itu gitu. Jadi nggak harus pergi jadi apa yang dia hasilkan gitu, mereka kerja capek tapi hasilnya jauh lebih tinggi gitu. Tidak hanya untuk berpikir untuk makan hari ini dan besok, tapi juga mereka bisa menyimpan untuk berbulan-bulan kemudian atau bertahun-tahun kemudian. Karena apa? Sistem penyimpanan pangan yang sangat baik. Termasuk mereka juga sudah mulai mendomestikasi hewan-hewan yang digunakan untuk membajak ladang gitu kan, yang digunakan untuk mengangkut barang yang berat, sehingga manusianya itu, nah itulah kecerdasan gitu. Manusianya nggak harus kerja terlampau repot karena mereka bekerja secara efisien dengan bantuan hewan ya. Sementara di Papua New Guinea nggak seperti itu gitu. Nah, ini kalau Anda pergi ke sini, si Google di YouTube, sebetulnya ada video-videonya. Ya, Anda cek ya. Anda cek, itu keren banget. Jadi orang ini tuh melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain, dari satu kota ke kota lain, untuk melihat perbandingan, termasuk misalnya
Gans ya. Ini germs itu kuman ya. Kuman itu termasuk di situ ada kaitannya dengan wabah. Nah, Gans ini nih ya, Gans. Kenapa bangsa Eropa bisa menaklukkan bangsa-bangsa dunia ketiga, dunia keempat gitu? Karena dia, kalau bangsa-bangsa kayak misalkan bangsa Eropa bisa masuk ke Indonesia misalkan, atau ke daerah-daerah Asia atau ke daerah Latin atau ke Afrika, karena mereka sudah duluan memiliki teknologi besi gitu loh, teknologi steel. Mereka punya ditemukannya besi, terus mereka ada mesin uap, bagaimana revolusi industri gitu kan, akhirnya terus ada juga ditemukannya besi, lalu mesiu, akhirnya mereka bikin senjata gitu kan. Nah, dari jarak jauh mereka udah bisa membunuh orang, bisa menghabiskan banyak penduduk lokal gitu, sehingga mereka seolah-olah orang nggak harus bisa berantem. Sementara penduduk lokal mereka memanfaatkan golok, mereka memanfaatkan bambu runcing yang harus berdekatan gitu, harus dari jarak dekat gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan gun steel itu. Sementara germ itu bagaimana orang Eropa ya. Jadi di sini di buku ini dibilang bahwa Eropa itu lebih unggul dibandingkan bangsa yang lain. Secara logika emang masuk akal gitu. Kenapa demikian? Germs itu di situ germs itu jadi mereka lebih sehat. Kenapa? Karena masyarakat mereka itu, kalau mungkin Anda mesti ingat tentang saat ini kan lagi pandemi si corona ya. Nah, itu sempat dibahas mengenai penyakit flu, korela kolera kayak gitu. Itu konon di Spanyol, terutama di Eropa itu banyak banget, ribuan orang meninggal pada zaman itu. Karena apa? Belum ada virusnya, belum ada obatnya, belum ada vaksinnya gitu ya. Jadi belum ada vaksinnya, jadi banyak. Dan mereka itu kemudian ketika masa itu selesai gitu, kemudian ada yang banyak juga yang sembuh, mereka menjadi sangat istilahnya menjadi imun. Nah, ganti masa, mereka yang udah imun itu, mereka berkunjung ke negara-negara Eropa di mana pandemi itu bergeser ke selatan, dari Eropa ke selatan. Dan di selatan itu kemudian kenapa ada pandemi? Karena ada mobilisasi orang kan, orang melakukan traveling dari satu tempat ke tempat lain, akhirnya istilahnya menulari, persis sama seperti apa yang terjadi di kita sekarang di kondisi yang corona ini. Jadi ketika orang-orang Afrika lemah, mereka lebih tahan gitu loh. Ketika ada kolera di negara lain, mereka udah punya sistem keimunan yang tinggi sehingga mereka tidak terkena, sehingga dengan mudah ya, apalagi dengan dengan guns yang mereka miliki, mereka bisa lebih kuat. Nah, oke. Segitu ya review saya. Tapi yang menarik lain adalah ada pernyataan dari si Diamond ini mengatakan bahwa orang-orang Papua gitu kan, tadi ya dia udah ngebandingin dengan orang Eropa, dengan orang Mesir. Orang-orang Papua itu dibilang maksud saya Papua New Guinea yang ada di buku ini. Itu ibaratnya orang-orang yang berhenti berkembang pada zaman batu. Ya, zaman batu mungkin Anda mungkin pernah dengar istilah zaman es, zaman terus kemudian ada zaman perunggu ya. Nah, Eropa itu udah melalui zaman perunggu lebih dulu gitu. Perunggu itu yang kemudian ini dengan kata steel ini nih, mereka udah bisa, itu kenapa revolusi industri ada di sana gitu, di negara-negara maju.
Mereka lebih kenapa mereka jadi negara maju? Karena mereka cepat sekali melakukan inovasi, menciptakan teknologi, dan mereka beradaptasi. Dan itu tidak terjadi di Papua New Guinea. Itu kenapa masyarakatnya masih kesel, masih sangat tradisional, masih sangat konvensional, kayak gitu. Nggak banyak artefak zaman baheula yang ditemukan di sana. Ya, karena teknologi mereka nggak berkembang gitu ya, masyarakatnya itu mereka nggak berkembang, masyarakat mereka itu kayak berhenti, kayak nggak bisa memikirkan hal-hal yang sesama, jadi ya. Nah, terus kemudian saya ingin membandingkan dengan mudah-mudahan ini nggak hurting people. Saya membandingkan dengan masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy itu keren gitu. Mereka punya kearifan lokal. Cuman karena mereka menutup diri, mereka akhirnya tidak memiliki nilai yang, pokoknya gini, mereka menutup diri sehingga mereka tidak mengikuti zaman gitu. Ya, kalau kita kan mengikuti zaman. Anda mungkin buat orang-orang yang saat ini sudah 50-an ke atas atau 40-an ke atas, 40-an, I don't think so. Mungkin kalau Anda yang tinggal tahun 70-an sudah lahir, mungkin kita melihat orang tua, melihat om-om kita yang pada zaman itu celananya harus lebar bagian pipanya ya, pipa bagian bawahnya ya. Itu pada zaman itu. Kalau kemudian Anda jumeke mau hidup di zaman itu, di hari ini, kemana-mana Anda menggunakan celana cutbray, ya, celana cutbray yang bawahnya lebar, mungkin Anda jadi aneh gitu, ya. Atau ya, dulu tahun 70-an, 80-an masyarakat perempuan kita yang Muslim kan banyak yang nggak berkerudung. Mereka masih tahun 90-an juga masih sedikit, masih mulai berkembang ya, tapi masih sedikit orang-orang menggunakan kerudung. Sekarang ketika ibu-ibu Muslim tidak menggunakan kerudung, kok jadi kebalik ya? Jadi kok rada-rada saya nggak bilang aneh ya, cuman akhirnya berbeda dengan mayoritas gitu. Dan sekarang Anda lihat perkumpulan ibu-ibu kemana-mana, ya hampir semuanya pakai kerudung gitu. Walaupun mungkin itu tidak menunjukkan tingkat religiusitas, tapi ada sekarang seperti itu gitu. Kita nggak bisa stay di zaman baheula, jadi harus mengikuti value supaya kita diterima gitu ya. Nah, sekarang kenapa saya membahas si Jared Diamonds ini? Ini menarik karena ini terutama buat Anda yang para peneliti, ayo berkembanglah sesuai zaman. Ya, berkembanglah sesuai zaman. Kalau Anda terakhir kali Anda belajar misalkan tahun 80-an, tahun 70-an, belajar di S1, S2, terus kemudian Anda belajar, Anda mengajar mahasiswa Anda, kemudian menjadi dosen, terus mengajar lagi. Ilmu yang Anda kasih itu ibaratnya ilmu zaman batu gitu. Berkembang ya. Dulu mungkin ngitung rumus cukup pakai kalkulator. Sekarang udah nggak ada lagi yang pakai kalkulator gitu. Ya, sekarang udah pakai aplikasi, udah pakai udah macem-macem. So, grow up. Mari berubah gitu. Caranya apa? Terus melakukan penelitian, membaca buku, membaca artikel jurnal. Kayak misalkan dulu ya, saya pernah dapat cerita dari seorang profesor. Dulu untuk masuk artikel ke jurnal-jurnal yang kelas 1, yang Scopus yang Q1 kayak gitu, Q2, itu kalau kuantitatif tuh harus menggunakan variabel apa namanya, teknik pemilihan sampelnya harus samplingnya itu harus apa istilahnya, harus random sampling katanya begitu. Nah, sekarang enggak juga tuh gitu.
Pengalaman saya hanya menggunakan sampling confidence sampling itu nggak ada masalah. Ya jadi ada perbedaan, ada pergeseran nilai, ada perkembangan gitu loh. Ada perubahan. Perubahan itu tercipta kenapa? Ketika orang berpikir, ketika pemikiran itu kemudian mendapatkan hasil pemikiran itu mendapatkan acuan, mendapatkan apa istilahnya? Pendukung gitu, mendapatkan pendukung. Ya, mendukung dan itu ternyata diamini oleh yang lain. Nah, terus walaupun kemudian emang akhirnya kan berkembang mazhab, berkembang aliran pro dan kontra. Tapi itu nggak ada masalah gitu. Sekarang kalau misalkan Anda harus bisa mau menerima perbedaan itu sebagai sesuatu yang ada dan pasti. Nggak bisa ilmu yang Anda pelajarin di tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, Anda ajarkan hari ini dengan mahasiswa Anda yang milenial gitu. Generasi Z. Kenapa? Beda gitu. Udah berubah. Kayak misalkan apa lagi ya? Ya kayak gitu deh. Udah berubah. Jadi don't stay in your shell. Coba ganti shellnya, ganti baju, ganti rumah gitu. Buka pikiran. Ya. Nah, ini bahaya banget masalahnya. Yang Anda ajarkan berbeda banget. Beda banget gitu. Okay? So, yang ingin saya sampaikan lagi bahwa metodologi udah berbanyak pergeseran, metode udah banyak pergeseran. Kita harus mau mengikuti penelitian itu metodenya udah berubah banget gitu loh. Ya jadi jangan mau kekeh, jangan diem aja gitu. Anda harus mau berubah. Oke, mudah-mudahan pesan ini bisa Anda bisa membuka pikiran kita semua, hati kita semua. Sebaiknya gitu kalau Anda komit untuk menjadi seorang dosen, ya Anda harus mau beradaptasi dengan kondisi sekarang, terus belajar, dan jangan belajar nggak harus dari orang yang lebih tua, bisa juga ke orang yang lebih muda gitu. Nggak harus ke orang yang lebih pintar, bisa juga nggak harus yang berpendidikan lebih tinggi, bisa juga ke mereka yang pendidikannya lebih rendah, tapi mereka memang punya skill, mereka punya pengetahuan kayak gitu ya. Nah ini buku ini kalau Anda sempat silakan dibaca. Saya kurang paham apakah ada bahasa Indonesianya ya. Ini apa ini? Oh, barangkali ini ya. Ini ada versi bahasa Indonesianya. Ya ini dan barangkali ya, cuman ini barangkali ini harganya cuma 100.000, right? So baca di sini itu akan membuka pandangan Anda supaya Anda tidak berpikiran seperti orang di zaman batu. Ya, oke. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.